dia juga bukan berangkat dari orang yang secara finansial lebih, enggak, sama, kita sama-sama dari bawah. Saya kalau bilang aku lagi nggak punya apa, terus dia akhirnya berbagi dengan saya, kita akhirnya makannya nasi separuh, tempe satu biar ngirit gitu. Ya, sudah sampai seperti itu. Ya itulah keikhlasannya, pertemanan yang luar biasa kalau menurut saya, seperti itu ya. Sampai tahap yang itu, Mbak. Terus kalau teman-teman SMA, SMP itu kadang kalau mereka ada yang ulang tahun atau baru dapat kiriman itu saya diajak makan. Karena mereka tahu saya butuh perbaikan gizi. Mantap, nggak jadi hujat. Haters Ganjar terpesona dengan karisma Atikoh Ganjar. Tak kenal lelah, calon ibu negara terbaik, bantu perjuangan capres terbaik. 85% waktu yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo dihabiskan untuk mengurusi warga Jawa Tengah yang berjumlah hampir 40 juta orang. Itulah gambaran yang diberikan oleh Alam, putra dari Mas Ganjar, soal waktu dan fokus yang diberikan ayahnya dalam menjalankan amanah yang diterimanya dari rakyat Jawa Tengah. Makanya keluarga Mas Ganjar, anak dan istrinya, mereka adalah orang-orang pertama yang harus rela berkorban, rela menyerahkan waktu kebersamaan keluarga mereka untuk diwakafkan demi kemajuan rakyat Jawa Tengah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Siti Atikoh Supriyanti, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, memulai rangkaian safari politiknya pada Senin 4 Desember 2023. Rencananya, Atikoh akan mengunjungi beberapa lokasi strategis di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mengenakan busana gamis dengan dominasi warna hitam, Atikoh didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani. Kata Atikoh, cucu Kiai Haji Hisham Akarim, atas nama TPN Ganjar Mahfud, kita akan berkunjung ke beberapa titik di Jawa Barat, pertama ke Cianjur untuk bersilaturahmi di pesantren dan bertemu dengan pelaku UMKM. Selain sebagai ajang safari politik, Atikoh juga ingin melihat potensi lokal selama kunjungannya, termasuk UMKM, desa wisata, dan kekayaan kuliner setempat. Atikoh berkeinginan mendengar aspirasi langsung dari rakyat untuk kemudian disampaikan kepada TPN Ganjar Mahfud dan suaminya Ganjar Pranowo. Ia berkata, kita perlu mendengarkan apa yang masyarakat sampaikan, termasuk melalui pertemuan langsung di pasar dan tempat lainnya. Atikoh menjelaskan alasan sederhana pemilihan Jawa Barat sebagai titik awal safari politiknya, yaitu karena kedekatan geografis. Selama masa pemilu 2024, Atikoh dan suaminya tinggal di Jakarta. Selama di Jawa Barat, Atikoh berencana mengunjungi setidaknya 5 kabupaten, termasuk Cianjur, Ciamis, Sumedang, Tasikmalaya, dan Banjar. Setelah menyelesaikan perjalanan di Jawa Barat, Atikoh akan melanjutkan safari politiknya ke Jawa Tengah. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menambahkan bahwa safari politik Atikoh merupakan bagian dari program kampanye gotong royong untuk memperkenalkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud MD kepada masyarakat. Ia berkata, ini merupakan bagian dari kampanye gotong royong yang telah kita lakukan. Meskipun waktunya terbatas, kami ingin memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat lebih mengenal Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungan, dan Mbak Atikoh akan memulai safari politiknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Takkan lelah Atikoh membantu perjuangan Ganjar sang suami. Atikoh adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian legowo. Apapun yang dimilikinya saat ini tidak membuatnya lupa untuk bersyukur. Dari hidup sederhana inilah yang membuat keluarga Ganjar mudah berbaur dengan wong cilik. Sebab sebelum Atikoh menjadi istri seorang gubernur pun, ia juga pernah merasakan geliat kehidupan masyarakat biasa seperti kita. Setelah mendapatkan gelar seorang istri pejabat, tidak membuat Atikoh berubah. Dirinya tetap sama seperti Siti Atikoh yang dikenal sederhana dan tidak congkak. Justru dari Atikoh kita banyak belajar mengenai makna hidup sederhana yang sebenarnya. Kita tentu mulai paham jika sejatinya Ganjar adalah sosok kepala keluarga yang bijak. Dirinya mampu merawat serta mengajarkan berbagai nilai-nilai kebajikan kepada keluarga kecilnya. Begitu pula dengan Atikoh, seorang istri dan ibu hebat. Walaupun dirinya sangat menggandrungi dunia olahraga, tak akan membuat Atikoh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.
Dari hal kecil saja sudah bisa terlihat jika Ganjar mampu melindungi, merangkul, serta menjaga keharmonisan keluarganya. Saya yakin jika kelak Ganjar menjadi seorang pemimpin dan meneruskan kiprah Jokowi, sudah pasti Ganjar akan tetap berusaha menjaga keutuhan NKRI dari serangan-serangan brutal yang akan menghadang. Saya sih yes ya, kalau ibu negaranya seorang yang sangat elegan dan bersahaja seperti Bu Atiko ini. Best of the best lah pokoknya. Bagaimana menurut Anda? Reuni Wiro Sableng tinggal sehari. Gimana? Wiro Sableng tau kan 212? Masa enggak berangkat? Kenapa? Nunggu Imam Jumbo memastikan datang enggak? Sampai tadi belum ada yang bisa memastikan apakah Pak Rizik ikut meramaikan 212 dia. Belum ada kepastian. Prediksi saya sih nunggu siapa yang bisa bayarin buat tampil tuh. Apalagi ini menjelang Pilpres. Kan lumayan jika ada yang biayai. Reuni Sableng 212 sepi banget. Kaum kadrun Munaslimin, pelangap longo, pentolannya Bebe Rizik absen, Bohir Gemoy nggak kasih jatah Nasbo, duet Amin kabur nggak kuat bayarin. Mengepung bandara saja nggak kesampaian. Lawong Coldplay dengan santai ternyata tahu-tahu sudah datang aja di Jakarta. Malah kemudian tersebar foto heboh vokalisnya Coldplay itu jalan-jalan di Jakarta tanpa pakai alas kaki. Ada yang demo atau yang menghalang-halangi mereka jalan-jalan di Jakarta? Nggak ada. Pada kemana itu yang sebelumnya ngancem-ngancem? Belakangan setelah ketahuan kalau Caimin ternyata menonton konser Coldplay itu, ada juga ya dugaan bahwa ini menyebabkan ancaman-ancaman terhadap konser Coldplay itu yang malah dibatalkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ulama Habib Rizik Syihab, HRS, menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa menghadiri acara Reuni 212 yang bertajuk Munajat Kubro untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina yang berlangsung di Silang Monas, Jakarta, Sabtu pagi 2 Desember. HRS beralangan hadir karena harus menemani sang istri, Syarifah Fadlan Yahya, yang tengah mendapat perawatan kesehatan di rumah sakit. Hal itu disampaikan menantu HRS, Muhammad bin Hussein Alatas, yang membacakan amanat HRS di hadapan ribuan massa 212. Kata Hussein membacakan amanat, dengan ini saya Muhammad Rizik Syihab memohon sejuta maaf beralangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit sejak beberapa waktu lalu. Dalam pesannya, Habib Rizik juga meminta doa kepada umat yang mengikuti Reuni 212 untuk kesembuhan sang istri. Di sisi lain, ribuan massa Munajat 212 menggelar Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta sejak Sabtu 2 Desember dini hari. Reuni 212 kali ini bertajuk Munajat untuk Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI. Rencananya digelar pada pukul 3 hingga 9 WIB. Dalam aksi itu, Muhammad bin Hussein Al-Atta membacakan sambutan HRS dalam secari kertas. Disebutkan HRS melayangkan setidaknya 3 tuntutan dalam aksi Reuni 212 itu. Berikut ketiga tuntutan itu. Pertama, mendesak pemerintah menghukum ormas atau individu pendukung Israel. Dalam sambutannya yang dibacakan sang menantu, HRS menyatakan jika massa 212 mendesak pemerintah menindak tegas para kelompok dan individu yang terang-terangan membela Zionis Israel. HRS meminta aparat turut menghukum siapa saja yang mengibarkan bendera Israel, membangun museum Holocaust, hingga menyerang massa pendukung Palestina. Kedua, meminta pemilu 2024 digelar jujur dan adil. Ketiga, menjaga persatuan NKRI. Di sisi lain terungkap jika pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak hadir dalam acara di Monas itu. Sebelumnya, Kamis 30 November, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan, selain tidak diundang, pasangan Amin Anies Muhaimin sudah terlanjur memiliki agenda kampanye di luar kota. Kami ikut munajat tapi dari jauh saja. Pasangan Amin diketahui menjadi pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan rekomendasi dukungan dari forum yang menamakan diri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Jazilul mengatakan, meski tidak hadir, Amin memiliki kesamaan semangat terhadap apa yang akan disuarakan dalam Munajat 212 di Monas. Hahaha, acara sepenting itu kok nggak hadir sih pasangan Amin? Gimana nih? Apa jangan-jangan nggak kuat bayarin nas Bung Karet tua ya?
Ngakak banget sih lihat tingkah Kadrun Munaslimin ini. Prediksi saya, sebenarnya mereka itu maunya dukung Capres nomor 2 karena jelas dana nasbungnya lebih gede. Tapi kok kayaknya mulai menjauh gitu dan malah menjadikan anak presiden sebagai cawapresnya. Para kadrunista itu kan benci banget sama Jokowi. Lalu mau dukung Ganjar jelas nggak mungkin karena sejak awal Ganjar tegas lawan radikalisme dan kelompok garis keras. Dan pada akhirnya, daripada nggak dukung siapa-siapa, Kadrun dukung Anies Imin deh. Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik DKK. Meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik dan kadrunista yang punya banyak banget massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah. Dari hasil survei sudah ketahuan kok, kenapa Anies selalu langganan posisi ketiga. Suara pendukung Anies itu sangat tersegmen dari kelompok penjual agama, kelompok 212, dan dari pemilih PKS. Kalau bukan dari suara mereka, Anies hanya akan menjadi politisi 1 digit persen. Kartu mati. Kasihan kali drone nasib kalian. Prediksi banjir nasbung di Pilpres 2024, nyatanya kok sepi? Jadi bagaimana menurut Anda?